Selamat datang di perkuliahan Fisika 2. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai elektrostatika, di mana pada perkuliahan ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai hukum Coulomb. Oke, dalam hukum Coulomb ini kita akan membahas mengenai apa itu hukum Coulomb, struktur formula matematis dari hukum Coulomb, kemudian contoh aplikasi teori dari hukum Coulomb itu seperti apa. Oke. Kemudian kita akan merepresentasikan juga hukum Coulomb dalam bentuk vektor itu bagaimana dan bagaimana kita cara menyelesaikan dari persoalan-persoalan tersebut yang akan kita bahas nanti. Oke. Hukum Coulomb, oke, pada dasarnya hukum Coulomb memiliki kemiripan ya. Memiliki kemiripan sama seperti gaya gravitasi Newton. Oke. Di mana Newton menemukan bahwa jika ada dua buah massa yang tarik-menarik dan memiliki gaya sebanding sebesar F dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak. Oke. Nah, di situ adalah hukum Newton ya, di mana hukum Newton ini merepresentasikan mengenai gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, di mana Newton menemukan hal tersebut. Nah, gaya listrik Coulomb memiliki kemiripan ya dari gaya gravitasi Newton. Yang pertama, dia memiliki kemiripan di ada Q1 dan Q2. Nah, Q1 dan Q2 pada hukum Coulomb merepresentasikan muatan pertama dan muatan kedua. Oke, di mana di gaya gravitasi Newton Q1 dan Q2 dari hukum Coulomb direpresentasikan oleh M1 dan M2. Nah, M1 M2 di sini karena di sini bukan konteksnya listrik statis ya, karena hukum gravitasi Newton ini melibatkan massa 1 dan massa 2. Oke, maka di sini berbeda konteksnya ya. Kalau gaya gravitasi dia lebih ke mekanis, sedangkan di gaya listrik Coulomb lebih ke elektrostatik. Jadi listrik statis gitu ya. Kan tapi di sini memang punya kemiripan. Oke. Nah, jika kita lihat masing-masing gaya gravitasi Newton dan gaya listrik Coulomb mempunyai konstanta ya. Kalau di gaya gravitasi Newton konstantanya adalah G, kemudian di gaya listrik Coulomb konstantanya adalah K. Oke. Kita langsung lanjut saja. Oke. Bagaimana hukum Coulomb ini gitu ya. Nah, pada dasarnya hukum Coulomb ini juga merepresentasikan gaya tarik menarik ya. Kalau di gaya gravitasi Newton dia menceritakan atau merepresentasikan gaya tarik menarik antara massa 1 dan massa 2. Akan tetapi di gaya Coulomb dia merepresentasikan gaya tarik menarik dan tolak menolak antara Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 di sini konteksnya adalah muatan listrik ya. Jadi dia memiliki kemiripan. Oke, dia memiliki kemiripan. Nah, hukum Coulomb ya mengemukakan bahwa muatan itu punya sifat-sifat ya, punya sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat dari muatan adalah jika memiliki jenis yang sama, contoh lah ya, di sini muatan positif, oke, dan di sini positif, maka dia akan tolak menolak. Tolak menolak. Sedangkan dia pada saat beda muatan atau muatannya berbeda dan muatan, maka dia akan tarik menarik. Nah, ini mirip seperti magnet ya. Kita bisa ibaratkan ini seperti magnet. Kalau kita ada magnet kutub utara dengan kutub utara, kita dekatkan maka dia akan tolak menolak. Jika utara dan selatan yang berbeda jenis maka dia akan tarik menarik. Untuk yang baris ke sini, yang kedua di sini juga negatif dan negatif, maka dia pasti akan tolak menolak. Oke. Pada dasarnya sifat dari muatan sangat sederhana ya. Kalau dia berbeda jenis tarik menarik, berlawan jenis dia akan tolak menolak. Itu saja. Oke. Nah, hukum Coulomb. Nah, tadi
di awal kita merepresentasikan hukum Coulomb sebagai F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada konstanta ya, K di sini. Di sini adalah konstanta. Konstanta K ini adalah representasi dari 1/4pi epsilon 0 di sini ya. Nah, di sini adalah merepresentasikan konstanta di mana nilai K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke. Kita sebut saja nanti tidak usah 1/4pi epsilon 0, langsung K saja. Kita representasikan langsung menggunakan angka ini supaya lebih sederhana. Oke. Di mana epsilon 0 sebenarnya ini juga merupakan konstanta ya. Konstanta di mana nilai dari epsilon 0 itu adalah, ini dia epsilon 0, 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Oke. Nah, kita sebut di sini ada permitivitas ruang hampa ya. Oke, permitivitas ruang hampa. Sedangkan Q1 adalah partikel pertama, muatan ya. Kemudian Q2 adalah muatan partikel kedua. R12 adalah jarak antar dua muatan. Bukan R12, tapi R12. Yang dimaksudkan di sini adalah jarak antar muatan pertama dan kedua. Oke, di sini rumusnya juga sangat sederhana, tidak terlalu rumit ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung to the point, kita langsung ke analisis muatannya, di mana muatan di sini kita bisa anggap sebagai vektor. Oke, vektor. Ya, vektor pastinya dia mempunyai skalar ya, mempunyai skalar atau besaran. Dan yang kedua adalah mempunyai arah atau direction. Direction. Oke, muatan. Nah, di sini kita ada contoh ya. Misalkan di sini kita asumsikan di sini ada dua sumbu ya, pakai kartesian, dua aksis ya, x, y, oke. Di mana Q1 dan Q2, oke. Di sini adalah muatan pertama dan di sini adalah muatan kedua. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis berapa gaya Coulomb yang bekerja pada skema dari gambar ini. Oke. Kita tidak bisa langsung menjumlahkan secara serta-merta atau mengalihkan dengan menggunakan rumus yang F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita tidak bisa melakukan itu. Karena di sini dia mempunyai arah dan di sini kita harus menganalisis masing-masing sumbu ya, X dan Y-nya, di mana masing-masing muatan dia akan mempunyai representasi sumbu X dan sumbu Y. Oke, bagaimana untuk lebih lanjutnya? Oke, kita langsung masuk ke contoh 1 di sini. Oke, contoh 1 ya, contoh 1.1. Nah, kita tadi di sini ada muatan Q1 ya, Q1 sebesar 2 mili Coulomb ya. Nah, Q1 adalah 2 mili Coulomb, yaitu di sini. 2 mili Coulomb pada koordinat 5,2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 0,0 ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini berada di 5,2 ya. 5,2. Biasa di 5,2. Oke. Di posisi 5,2. Oke. 5,2. Sedangkan pada muatan yang kedua, yaitu muatan Q2 yang ini ya, ini nggak kelihatan Q2-nya, yaitu 4 mili Coulomb dengan posisinya adalah 2,6 ya. 2,6. Oke, di posisi 2,6. Ya, yang ditanyakan adalah berapa gaya yang dilakukan muatan Q1 pada muatan Q2. Oke,
Untuk menganalisis pertanyaan seperti ini ya, berapa gaya yang dilakukan muatan Q1 pada muatan Q2, maka kita harus yang pertama adalah mendefinisikan posisi masing-masing muatan terlebih dahulu. Oke, mari lihat di sini yang saya kasih tanda panah ini. Oke, R1 sama dengan 5I plus 2J. Oke, kita lihat di sini. R1, muatan pertama ya, dia mempunyai posisi koordinatnya 5,2. Maka 5 di sini ya, ini adalah sumbu X dan 2 di sini adalah sumbu Y. Ingat di sini kita menggunakan representasi IJ ya. IJ di mana X itu adalah I, Y itu adalah J. Oke. Nah, di sini. Jadi jangan bingung untuk IJ, kalau dia ada Z maka K biasanya, IJK gitu ya. Tapi karena di sini menggunakan dua buah sumbu saja atau dua dimensi, maka cukup menggunakan IJ. Oke. Maka di sini R1 atau posisi muatan pertama yaitu 5I plus 2J. Oke. Karena di sini adalah di 5,2. Kemudian R2 yaitu posisi dari muatan kedua, dia di 2I plus 6J. Oke, mempunyai satuan meter. Oke, nah selanjutnya kita harus mencari posisi relatif muatan Q2 terhadap Q1. Oke, jadi di sini kenapa kita harus mencari posisi relatif? Karena di sini dia berada di sebuah sumbu ya, di sebuah sumbu ya, X dan Y gitu ya, ada posisi koordinatnya. Dan kini kita perlu untuk mencari posisi relatif ya. Posisi relatif itu posisi yang dilihat dari muatan Q2 terhadap Q1 itu maksudnya. Oke. Maka posisi relatifnya adalah R21 sama dengan R2 minus R1 ya. R2 minus R1. Posisi relatif ini nantinya akan kita gunakan untuk menghitung jarak muatan Q1 dan Q2 itu berapa. Oke. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan langsung ya R1 misalkan contoh di sini adalah 5I plus 2J, R2 2I plus 6J, maka jaraknya berapa? Kita nggak bisa, kita belum bisa mendefinisikan menghitung berapa jarak Q1 dan Q2 tanpa kita mencari posisi relatifnya terlebih dahulu. Maka kita mesti perlu cari posisi relatifnya muatan Q2 terhadap Q1. Maka untuk R21 kita mesti cari di sini, maka di sini R21 sama dengan R2 dikurangi R1. Oke. Sehingga di sini R2 2I plus 6J. Oke. 2I plus 6J di sini minus 5I plus 2J. Oke, di sini. Saya kasih panah supaya tidak bingung. 2i plus 6J, ingat bahwa 2i plus 6J ini dikurangi 5i plus 2J, maka I dikurangi dengan I dan J dikurangi dengan J. Anda tidak bisa mengurangi atau menjumlahkan I dan J, di mana di sini mempunyai sumbu yang berbeda, maka tidak bisa. Maka harus menggunakan sumbu yang sama, I dan I, J dan J. Oke, sehingga kita menghasilkan nilai untuk posisi relatifnya adalah minus 3I plus 4J meter. Nah, setelah kita dapat posisi relatif, maka kita baru bisa mencari yang namanya jarak muatan Q2 dan Q1 atau R-nya itu sendiri ya. R seperti yang dimediasikan di rumusnya, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, R-nya ini yang kita cari, yaitu jarak muatan Q2 dan Q1. Nah, untuk mencari jarak ini, kita cukup menggunakan rumus Pitagoras seperti ini ya, Pitagoras sederhana. Kenapa Pitagoras gitu ya? Anda lihat di sini bahwa minus 3i plus 4j ya. Di sini pada dasarnya adalah sebuah titik ya. Contoh di sini kita gambarkan minus 3, berarti x-nya di sini ya. Minus 3 X 4J yaitu 4 di sini Y. Untuk Y-nya ya. Oke.
Nah, berarti posisinya di sini titik R21 kan seperti ini. Oke, R21 kan seperti ini. Di titik ini kan. Maka kita harus menghitung jaraknya, oke, jarak. Maka di sini berlaku segitiga seperti ini. Oke. Oke. Maka minus 3 kuadrat plus 4 kuadrat, minus 3 kan ini kan. Oke. Minus 3 plus 4, maka sebenarnya kita mencari di sini. Ya, di sini kita sebut ada tanda mutlaknya ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah ini. Oke. Maka kita sebenarnya mencari ini ya, mencari ini. Ini jaraknya. Ya. Maka minus 3 kuadrat plus 4 kuadrat, penjumlahan dari ini diakarkan, ketemu akar 25 sama dengan 5 meter. Maka kita baru bisa mencari nilai dari F ya. F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 atau di sini kita sebut sebagai K Q1 kali Q2 per jarak muatan Q2 dan Q1 di sini ada kuadratnya ya. Oke, di sini ada kuadratnya, ini adalah yang di sini tadi. Saya kasih seperti ini, tanda supaya Anda nggak bingung. Oke, maka kita menemukan nilainya adalah sebesar 2880 Newton. Oke, serapkan bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita back dulu ke yang contoh satu lagi tadi di sini. Nah, di sini kita tadi udah menemukan ya nilai gaya kolom secara skalar adalah 2880 Newton. Nah, sekarang bagaimana jika ini kita diwinikan dalam bentuk vektor ya, vektor lagi. Nah, jadi 2880 Newton ini kita akan ubah dalam bentuk I dan J ya, formasinya I dan J itu bagaimana. Oke, kita lihat di sini. Maka untuk mengubah nilai 2880 Newton ini dalam bentuk vektor, maka terlebih dahulu kita mesti mencari vektor yang namanya vektor satuan ya. Menentukan vektor satuan di sini. Oke. 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 Nah, mungkin beberapa dari Anda bertanya, kenapa kita harus mencari representasi gaya dalam satuan vektor? Oke. Nah, kenapa kita harus mencari itu? Oke. Karena di contoh kita ini, kita geser lagi, ini menggunakan bidang dua dimensi ya, kartesian gitu ya, kartesian. Dan kartesian itu terdiri dari dua buah komponen ya, komponen vertikal dan komponen horizontal. Horizontalnya adalah X dan komponen vertikalnya adalah Y. Maka misalkan di sini ada sebuah gaya yang bekerja, katakanlah contoh di titik di sini ya. Oke, saya kasih contoh di sini. Misalkan ada sebuah F di sini. Oke, ini F di sini out of topic ya. Nah, maksudnya bukan mengarah pada contoh 1.1, tapi F di sini contohlah ada sembarang kayak F lah di sini ya. Misalkan 10 Newton. Oke. Maka jika kita bekerja pada dua bidang X dan Y seperti ini, maka kita perlu dan kita sometimes ya, kita harus mendekomposisi ini dalam bentuk vektor ya, dari komponennya. Jadi F disumbu Y berapa, F disumbu X berapa, seperti itu. Oke. Oke, ingat di sini tidak ada hubungannya dengan contoh 1.1, saya akan memberikan contoh saja kenapa kita harus memakai vektor satuan ya, karena kita masih bekerja pada dua bidang seperti ini. Oke. Oke, untuk mencari vektor satuan, yang pertama adalah rumusnya ya. Maka untuk mencari vektor satuannya, ini tidak susah, caranya cukup sederhana. Ingat, jadi di vektor satuan di sini mempunyai ada tanda semacam caping ya di sini ya. Oke, di sini ini adalah vektor satuan. Vektor satuan. Oke, vektor satuan. Nah, di mana rumusnya adalah R21 vektor satuan sama dengan R21 vektor per jarak
muatan Q2 dan Q1. Kita lihat di sini R21 itu apa? Oke, R21 di sini kita lihat di slide sebelumnya, R21 di sini sebenarnya adalah posisi relatif ya. Posisi relatif ya. Oke, kita akan tambah di sini. Ini adalah sebenarnya ini posisi relatif Q2 terhadap Q1, sedangkan ini adalah jarak Q2 ke Q1 ya, jaraknya berapa gitu ya. Maka kita harus membagi ya, jadi minus 3i plus 4j dibagi 5. Kita tahu di sini tadi, di sini kan keluarnya akar 25 kan, akar 25 sama dengan 5 ya. Lihat di slide sebelumnya tadi, karena ketemunya akar 25 sama dengan 5, maka di sini untuk mencari vektornya, vektor satuannya, maka cukup minus 3i plus 4j per 5. Jadi masing-masing suku plusnya dibagi 5 semua. Oke, kita menentukan vektor satuannya. Ini vektor satuannya. Oke. Maka representasi gaya dalam satuan vektor. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada 1/4 pi epsilon 0. Ini akan gaya lagi ya. Ini gaya lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah yang tadi kita hitung. Ini adalah F ya. F. Yang hasilnya 2880 tadi ya. 2880 Newton. Kemudian R21 ini ada dikalikan vektor satuan gitu ya. Ini adalah vektor satuan. Maka sebenarnya di sini untuk mencari F21 dalam bentuk vektor satuan sama dengan F ya. F skalar tadi yang 2880 itu tadi dikalikan R21 untuk vektor satuan. Oke, cukup simpel seperti ini ya. Maka kita cari ya tadi ini. Ini kan kita udah ketemu nih tadi hasilnya. 2880 kan ini menemukan kita ketemu tadi. Nah, 2880 Newton kan dikalikan ini. Ya, dikalikan ini. Dikalikan dengan vektor satuannya, maka kita bisa menghasilkan nilai gaya kolom dalam satuan vektor adalah minus 1728 I plus 2304 J Newton. Oke. Oke ya, 2880. Betul ya. Oke. Nah, sekarang pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai gaya kolom oleh beberapa muatan gitu ya. Oke, kita forward lagi di sini. Nah, di sini cuman ada dua ya. Ada dua, yaitu muatan Q1 dan Q2. Padahal jika kita ngomong soal muatan itu banyak, nggak melulu dua muatan saja. Bisa 3 muatan, 4 muatan, 7 muatan, dan seterusnya ya. Masih banyak sekali muatan. Oke. Kita akan contoh ke lebih dari 2 muatan. Di sini kita memakai 1, 2, 3, 4 ya. 4 muatan. 4 muatan. Nah, kita lihat di sini. Misalkan ada 4 muatan di sini ya. 4 muatan yang bekerja, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4. Di mana kita ingin mencari gaya total pada muatan Q4. Yang kita cari adalah ini. Gaya total pada muatan Q4. Maka kita harus mencari hubungan masing-masing muatan Q4 terhadap Q1, Q4 terhadap Q2, dan Q4 terhadap Q3. Oke. Q4 terhadap Q4 tidak ada, karena di sini Q4 hanya satu muatan saja. Oke. Maka kita harus mencari korelasi masing-masing ini. Jadi Q4 Q1, Q4 Q2, Q4 Q3. Maka untuk mencari jika ada contoh yang seperti ini ya. Jadi ada beberapa muatan di mana Anda diminta untuk mencari muatan gaya total pada muatan Q tertentu, maka kita akan mencarinya dengan cara seperti ini. Jadi kita harus mencari gaya kolom antar muatan tetangga-tetangganya ya, seperti itu ya. Oke.
contohnya di sini muatan Q4 ya, gaya total pada muatan Q4. Maka kita harus dicari terlebih dahulu. Di sini Anda lihat. Oke, F41 sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, di sini K. Q1 kali Q4 per R41 pangkat 3 R41. Oke, di sini mungkin ada bingung ya. Kenapa di R41 pangkat 3 ya? Mungkin beberapa dari Anda yang di sini nggak paham ya. Sebenarnya seperti ini. Ini kan tadi ini ya, K kali Q1 Q4 per R kuadrat. Kungkolong kan harusnya seperti ini kan. Oke. Oke, R21 ya. Nah, tapi kan ingat tadi kita mencari vektor satuan kan. Oke, jadi tadi ini R21 kan. Nah, di sini kan berarti di sini R misalkan R41, maaf ini 41 maksudnya. R21, R41, maka R41. Oke, maka di sini dalam bentuk vektor satuan ya. Dalam bentuk vektor satuan di sini. Maka di sini ya R41 jika seperti ini kita kalikan kan jadi R41-nya jarak R41 ini menjadi R41 pangkat 3 kan. Ini dikali ini. Misal oke, seperti ini. Q1, Q4 kan jadi ini dikali ya. Berarti R41 pangkat 3 kan. Cari posisi relatifnya ini. Ya, ini dah. Nah, seperti ini. Saya harapkan nggak bingung ya kenapa pangkat 3 di bagian penyebutnya ini. Oke, jangan bingung. Kemudian di sini kita mencari gaya kolom antara muatan Q4 dan Q1 dalam bentuk vektor satuan. Kemudian yang selanjutnya gaya kolom antar Q4 dan Q2. Kemudian gaya kolom antara Q4 dan Q3. Nah, jika kita sudah bisa hitung ya di sini semuanya F41, 42, 43 udah ketemu semua, kita tinggal jumlahkan. Maka kita ketemu totalnya adalah F4 adalah penjumlahan dari F41, F42, F43. Oke. Dalam bentuk vektor satuan ataupun skalar sama. Oke, kita jumlahkan secara total. Oke, jika kita tuliskan secara matematis jadinya seperti ini. Ini sigma kan ini akan menjadi penjumlahan yang seperti ini saja. Oke, di sini tulis notasi matematik. Oke. Nah, sekarang kita ada contoh ya. Oke, ada contoh. Oke. Nah, di sini kita mempunyai contoh ya, ilustrasi lantai polimer yang dinyatakan dalam contoh 1-2. Oke. Misalkan sebuah rantai polimer linier dapat dipandang sebagai muatan listrik titik sejenis yang jumlahnya N. N adalah jumlah monomer penyusun polimer dijajar dengan spasi yang sama, jadi antara jaraknya ini sama ya. Jaraknya ini sama, masing-masing sama. Oke. Misalkan besar masing-masing muatan adalah Q dan jarak antar muatan adalah A. Tentukan besar gaya yang dialami muatan paling kiri. Jadi muatan paling kiri berarti di sini ya. Oke. Besar gaya muatan satu paling kiri ya, muatan satu yang paling kiri oleh muatan-muatan lainnya. Nah, ini adalah F1 sama dengan berarti total kan di sini. Nah, karena di sini merupakan beberapa muatan ya. Jadi muatannya lebih dari 2, maka kita mesti cari kolerasinya ya. F1 dan F2, misalkan di sini Q1, Q2, di sini Q3, dan di sini adalah Qn, maka kita mesti cari F1, 2, F1, 3, F1, N. Nah, seperti itu ya. Kita mesti cari. Nah, maka kita bisa tuliskan ya secara deret di sini. Misalkan di sini kan F12 plus F13 plus F1N kan seperti itu. Karena di sini N di sini artinya muatannya banyak sekali. Jadi lebih dari 3, 4 atau bahkan banyak sekali gitu ya. Kita sebut dengan N.
Maka F1 sama dengan F12 plus F13 dan F1N. Oke. Kita bisa merepresentasikan ini secara grafik ya. Cara grafik. Nah, di sini karena key-nya itu sama, maka langsung di key kali key, berarti menjadi key kuadrat ya. Karena di sini tidak ada definisi Q1, Q2. Ini saya kasih seperti ini, yang ini ya ada Q1, Q2, Q3 supaya Anda tidak bingung ya. Akan tetapi di sini pada contoh ini Q-nya sama, maka Q kali Q. Maka di sini adalah Q kuadrat. Oke. Kenapa ini kan seperti ini ya? Mungkin jangan nggak usah bingung. Misalkan di sini ya contoh ya di sini, maka kan F-nya seperti ini. Per 4 Pi epsilon 0 kan Q kali Q ya kan, A kan jarak A-nya kan A kuadrat ya, maka di sini kan K sama dengan Q kuadrat per A kuadrat di sini. Kemudian ini juga kenapa 2A, karena di sini antara Q yang satu dan Q yang kedua jaraknya menjadi 2 kali lipat, maka dari ini adalah 2A dan seterusnya. Maka di sini kita bisa faktorkan ya, faktorkan di sini. Maka di sini kita bisa tulis K kali Q kuadrat per A kuadrat, ya kan? Di sini adalah 1 seperempat, ya. Kenapa seperempat? Karena di sini kan permasalahan ini ada jaraknya ya. Nah, seperti ini. N minus 1 kuadrat. Nah, ini adalah jaraknya sebenarnya. A ya, A-nya. Karena antara muatan pertama dan muatan kedua memiliki jarak A, antara muatan 1 dan muatan ketiga dia mempunyai jarak 2A, Q1 dan Q4 mungkin ya, nanti kan terus-terusnya itu ya. Maka mempunyai jarak 3A dan seterusnya. Maka kita bisa melakukan cara direct seperti ini. Oke. Nah, ada contoh yang ketiga. Tampak dari gambar 1.9 bahwa muatan yang menempati posisi ganjil memiliki tanda positif. Oke, ini adalah contoh variasi ya, variasi soal. Bahwa muatan yang menempati posisi ganjil memiliki tanda positif. Ya. Jadi di sini tanda menempati ganjil kan nomor 1 ini ya. Dan yang menempati posisi genap memiliki tanda negatif. Ini kan genap ya. Ini ganjil, ini genap. Muatan paling kanan bisa memiliki tanda positif atau negatif tergantung apakah N merupakan bilangan ganjil atau genap. Jika N ganjil, maka muatan yang paling kanan bertanda negatif dan sebaliknya. Besar gaya muatan satu oleh muatan-muatan lainnya adalah oke. Nah, di sini cuma hanya sebagai contoh variasi permasalahan ya. Oke, contoh atau variasi kasus di mana muatan yang pertama karena ganjil ya, dia muatannya positif. Yang kedua adalah negatif. Ketiga adalah positif. 4 adalah negatif. Jadi yang ganjil itu positif, yang genap itu negatif. Oke. Pada dasarnya jika Anda mencari hal seperti ini, mencari contoh seperti ini, ada contoh lah seperti ini, maka pada dasarnya ini memiliki prinsip yang sama. Oke. Contoh di sini ada yang ditanyakan adalah ini, muatan satu oleh muatan lainnya ya, muatan satu. Maka pada dasarnya juga di sini, misalkan yang dicari yang di sini ya, muatan satu. Oke. Oke. Muatan satu ya di sini ya. Sorry. Maka Anda harus mencari juga hubungan adalah Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, Q1, Q5, dan seterusnya. Sama seperti yang contoh kedua tadi. Oke, mari kita lihat ya di sini. Nah, ya kan, Anda lihat di sini, ini prinsipnya masih overall sama. Tidak ada yang berbeda. Oke, di mana sama dengan minus 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q2 per A2. Oke. Plus 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q2 per 2A kuadrat. Oke. Oke, tanda minus dan plus di sini hanya
berefek pada, bisa Anda lihat di sini, jenis muatannya saja. Oke, maka sama seperti yang contoh kedua tadi. Oke, jarak antara A atau jarak antara muatan pertama dan kedua sebesar A. Katakanlah ini Q1, ini Q2, ini ya, ini Q3. Maka jarak antara muatan Q1 dan Q2 sebesar A. Q1, Q3 sebesar 2A. Q1, Q4 sebesar 3A, dan seterusnya. Oke. Maka yang Anda lihat lagi di sini, kita lihat lagi, yang berbeda adalah tanda positifnya, karena di sini jenisnya muatannya adalah positif, di sini adalah negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Hanya seperti itu. Oke. Oke. Nah, di sini balik lagi ke sini ya. Oke, saya kasih panah di sini. Kenapa di sini negatif? Karena Q kali minus Q, ya, pasti hasilnya minus kan. Maka di sini adalah minus. Oke. Dan seterusnya. Oke. Ini hanya semacam deret gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ini minus positif akan seterusnya, karena ini adalah variasi dari tandanya ya. Yang pertama adalah Q1, Q2, berarti positif kali negatif ya, ketemunya negatif. Ya kan, negatif. Nah, di sini betul kan negatif. Positif dan positif, ketemunya positif. Positif negatif, ketemunya negatif. Maka minus plus minus plus minus plus ini semuanya akan berulang terus-menerus seperti itu. Nah, di sini adalah contoh menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan muatan yang segaris seperti ini. Jadi, muatannya ada banyak, dia segaris, maka kita bisa menyelesaikan dengan contoh seperti ini. Oke, kita masuk ke medan listrik ya. Nah, contoh medan listrik ya. Medan listrik itu adalah area di sekitar benda yang bermuatan listrik gitu ya. Jadi sebagai contoh di sini, oke, di sini ada muatan Q1. Ini nggak jelas ya. Ini namanya Q1. Oke, ini karena ini ungu dan hitam backgroundnya jadi nggak jelas. Ini Q1, ini Q2. Nah, Anda lihat di sini medan listrik. Medan itu adalah area, ya kan? Medan area. Besarnya area medan listrik juga dipengaruhi oleh besar muatan Q1 dalam contoh ini. Semakin besar Q1, maka medannya pasti akan semakin besar. Semakin kecil, maka medannya akan semakin kecil, gitu ya. Interaksi muatan Q2 dengan medan listrik yang dihasilkan muatan Q1 menghasilkan gaya listrik antar dua muatan tersebut. Oke, jadi di sini medan listrik kita simbolkan dengan E, medan listrik ya. Kemudian 1/4 pi epsilon 0 di sini adalah K, kemudian Q per R kuadrat di sini adalah Q adalah Q muatannya, R kuadrat adalah jarak antar dua muatannya. Oke. Nah, medan listrik juga mempunyai arah ya, mempunyai arah. Oke. Medan listrik ada dua jenis, yaitu medan listrik positif dan negatif. Jadi medan listrik positif itu maksudnya medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif, sedangkan medan listrik negatif itu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan negatif. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif mempunyai arah keluar. Oke. Ini arah keluar. Oke, keluar. Jadi tidak masuk ya. Akan tapi jika negatif dia mempunyai arah masuk. Jadi berlawanan gitu ya. Oke. Ini adalah arah yang harus Anda ketahui. Nah, adalah contoh terakhir ya. Contoh 1.4 di sini, di mana ada dua buah muatan. Oke. Masing-masing Q1 2 nanocoulomb dan Q2 minus 5 nanocoulomb. Muatan pertama berada pada pusat koordinat. Oke. Berarti dia di 0,0 ya. Dan muatan kedua berada di koordinat 80,0. Oke, jadi di sini ada geser 80 di sumbu X ya. Karena dia 0 Y-nya maka dia sejajar atau segaris. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa kuat medan listrik dan arahnya
pada titik tepat di antara dua muatan tersebut. Oke. Kita lihat di sini. Kita lihat analisis dulu. Q1 berada di pusat koordinat. Jadi di sini ini posisinya adalah 0,0 ya. Q2 dia ada di posisinya berapa? 80,0 ya, 80,0. Satuannya meter. Maka di sini jika kita lihat di sini antara dua muatan Q1 dan Q2 di sini totalnya adalah 80 cm, berarti di sini totalnya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Ini kan. Nah, yang ditanya adalah berapa kuat medan listrik dan arahnya dari titik tepat di antara dua muatan tersebut. Dan arahnya ya, kita mencari ada arahnya pada titik tepat di antara dua muatan. Maka yang kita cari pasti di tengah. Kan di antara dua muatan, berarti dia di tengah. Maka kita di sini kita bisa definisikan jaraknya adalah 0,4 ya, 0,4. Oke, maka untuk mencari medan listrik ya, kuat medan listrik dan arahnya, maka E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 atau di sini K atau konstanta 9 kali 10 pangkat 9 ya. 10 kali 10 pangkat 9. Tuh. Oke. Q1 kali 0,4. Kenapa Q1? Yang kita cari adalah Q1. Oke, Q1 dulu. Karena kita mencari muatan kuat medan listrik, kuat medan listrik E1, berarti kuat medan listrik muatan Q1. Maka Q1 di sini berapa? Ya, Q1 kan tadi ada ini ya 2 kali 2 nanokolom kan. Ini adalah 2 nanokolom. Di sini 0,4 pangkat 3, ingat di sini dalam bentuk vektor satuan ya, vektor satuan. 0,4 pangkat 3 karena R-nya di sini adalah 0,4, di sini Q1 kan 0,4. Ya kan di sini 0,4. Ini saya kasih tanda seperti ini biar kalian paham. Nah, 0,4 I adalah posisinya kan 0,4,0 kan. Nah, maka posisi relatifnya pasti 0,4 I ya. Kalian bisa hitung ya. 0,4 I plus 0 J kan gitu. Posisinya, posisi relatifnya. Maka 0,4 I saja, 0J-nya plus 0J-nya kan nggak usah kita tulis karena itu ada 0. Maka kita kalikan menghasilkan nilai 112,5 I Newton. Kemudian E2 sama, oke. E2 yaitu E2 ya pasti di sini akan sama ya. Akan sama yaitu 5 kali 10 pangkat 9 ya. Ingat di sini adalah ini bukan Q1 tapi Q2, maaf ini salah. Berarti Q2 ya. Ini adalah Q2. Oke. Maka jika kita hitung akan menghasilkan angka minus 281,25 Newton. Oke. Kuat medan total antara dua muatan, oke. Ini kita ngomong kuat medan total ya. Kuat medan total antara dua muatan, maka totalnya adalah total ya. Di sini adalah medan total. Oke, kuat medan total sama dengan E1 plus E2. Kita total semua saja, maka menghasilkan nilai minus 168,75 I. Oke. Ini adalah contoh terakhir ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.